Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siapkah untuk belajar? Harus sudah siap ya, karena belajar itu adalah suatu kewajiban bagi setiap umat muslim. Banyak sekali manfaat yang didapatkan ketika kita belajar. Kita mendapat banyak pengetahuan baru, pengalaman baru, dan juga kita mendapatkan pahala. Kemudian kita juga akan dimudahkan jalan menuju ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Karena itu, semangat terus ya dalam belajar. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita membaca doa belajar dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa dapat mengetahui pengertian taat, ikhlas, khauf, dan taubat. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan contoh sikap taat, ikhlas, khauf, dan taubat. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan dalil tentang sifat taat, ikhlas, khauf, dan taubat. Dan yang keempat, siswa dapat mengetahui hikmah sifat taat, ikhlas, khauf, dan taubat. Materi pelajaran kita pada hari ini adalah tentang taat, ikhlas, khauf, dan taubat. Materi yang pertama adalah taat. Apa itu taat? Taat menurut bahasa berarti tunduk, patuh, dan setia. Sedangkan menurut istilah, taat bisa diartikan tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku. Taat kepada Allah berarti kita harus tunduk dan patuh kepada perintah dan aturan-aturan yang dibuat oleh Allah dalam segala hal. Beberapa perintah tentang ketaatan terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan juga hadis Rasulullah SAW. Lalu, kepada siapakah kita harus taat? Yang pertama adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang muslim, taat kepada Allah adalah yang paling pertama dan utama. Ketaatan kepada Allah ini bersifat mutlak, tanpa ada keraguan dan tidak ada tawar-menawar dalam segala aspek kehidupan. Yang kedua adalah taat kepada Rasul Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ketaatan kepada Nabi Muhammad SAW juga bersifat mutlak. Taat kepada Nabi Muhammad berarti kita juga taat kepada Allah. Dan sebaliknya, jika kita tidak taat kepada Nabi Muhammad, maka kita juga tidak taat kepada Allah. Yang ketiga adalah taat kepada ulil amri atau pemerintah. Ketaatan kepada pemimpin ini tidaklah bersifat mutlak. Artinya, jika pemimpin tersebut berpegang kepada kitab Allah dan Rasul-Nya, maka kita harus patuh dan tunduk kepadanya. Namun, jika pemimpin itu tidak berpegang kepada kitab Allah dan Rasul-Nya dan melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah, maka kita tidak perlu untuk mematuhinya. Materi yang kedua adalah ikhlas. Apa itu ikhlas? Secara bahasa, ikhlas bermakna bersih dari kotoran. Sedangkan secara istilah, ikhlas berarti niat mengharap ridho Allah dalam kehidupan dalam semua aspek. Ikhlas mempunyai kedudukan yang penting dalam setiap amalan, karena nilai setiap amalan seseorang di sisi Allah adalah tergantung pada keikhlasannya dalam berniat. Artinya, menjaga niat ikhlas karena Allah semata dalam beramal merupakan syarat utama diterimanya amal tersebut. Jadi, ketika kita melakukan suatu kebaikan, itu kita harus melakukannya dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan, agar amalan tersebut dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Beberapa perintah untuk selalu menjaga niat ikhlas terdapat pada Quran Surat Al-An'am ayat 162 dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Materi yang ketiga adalah khauf. Apa itu khauf? Secara bahasa, khauf berasal dari bahasa Arab yang berarti takut, resah, khawatir, dan cemas. Jika didefinisikan secara lebih panjang, khauf berarti perasaan gelisah atau cemas terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Menurut istilah dalam Islam, khauf adalah suatu sikap mental merasa takut kepada Allah karena kurang sempurna pengabdiannya. Takut atau khawatir kalau Allah tidak senang padanya dan akan menghukumnya karena apa yang telah ia lakukan. Orang yang memiliki sifat khauf bukanlah orang yang telah berbuat jahat kemudian dia takut kepada Allah. Namun orang tersebut adalah selalu berbuat baik, akan tetapi merasa takut kalau Allah tidak menyukai perbuatannya dan akan menghukumnya. Berkaitan dengan sikap khauf terdapat dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 57-61 dan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Materi yang keempat adalah taubat. Apa itu taubat? Taubat secara bahasa berarti kembali. Sedangkan taubat secara istilah berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Berkaitan dengan perintah taubat, terdapat pada Quran Surat At-Tahrim ayat 8, Quran Surat An-Nisa ayat 48, Quran Surat Al-Baqarah ayat 222, dan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya adalah jenis dan syarat taubat. Jenis dan syarat taubat dibagi menjadi dua. Jenis yang pertama adalah taubat menyangkut dosa terhadap Allah. Jenis ini mempunyai 3 syarat. Yang pertama adalah meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Yang kedua, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Dan yang ketiga adalah berniat tidak melakukannya lagi selamanya. Kemudian jenis yang kedua adalah taubat menyangkut dosa terhadap sesama manusia. Jenis ini mempunyai 4 syarat. Yang pertama adalah meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Yang kedua, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Yang ketiga, berniat tidak melakukannya lagi selamanya. Dan yang keempat adalah membebaskan diri dari hak manusia yang dizolimi dengan cara sebagai berikut. Pertama, apabila menyangkut harta dengan cara mengembalikan harta tersebut. Kedua, apabila menyangkut non-materi seperti pernah memfitnah, menggunjingnya, ghibah, dan lain-lain, maka hendaknya meminta maaf kepada yang bersangkutan. Nah, selesai sudah pembahasan materi pada hari ini. Selanjutnya, yuk jawab pertanyaan dulu. Pertanyaan yang pertama, manakah yang menunjukkan sifat ketaatan kepada Allah? Kira-kira jawabannya apa ya? Ada yang tahu? Jawabannya adalah A. Melaksanakan sholat, karena sholat itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan yang kedua, Abi selalu merasa takut dan cemas jikalau Allah tidak senang kepadanya dan akan menghukumnya, padahal Abi tidak berbuat salah. Hal tersebut menunjukkan ciri-ciri orang yang memiliki sifat A. Taat, B. Ikhlas, C. Khauf, atau D. Taubat. Kira-kira jawabannya apa ya? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah C. Khauf. Khauf adalah perasaan cemas dan khawatir yang ditimbulkan karena orang tersebut merasa kurang sempurna pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pertanyaan yang ketiga, manakah yang menunjukkan sifat ikhlas? Apakah A. bersedekah karena ingin dipuji, atau B. bersedekah dengan niat karena Allah tanpa mengharapkan imbalan, atau C. bersedekah karena disuruh orang lain, ataukah D. bersedekah karena ingin mendapat imbalan? Kira-kira jawabannya apa ya? Ayo, siapa yang tahu? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah B. Bersedekah dengan niat karena Allah tanpa mengharapkan imbalan. Nah, kita sudah selesai menjawab semua pertanyaan. Ada yang menjawab semuanya dengan benar? Selamat, kita beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Inilah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.